Pada bimbingan teknis yang merupakan bimbingan teknis lanjutan ini, KPU Tulungagung ingin memberikan arahan terkait tupoksi KPPS sekaligus mengenalkan potensi masalah atau kecurangan yang mungkin terjadi saat pemungutan maupun penghitungan suara. Ya, hari ini kami KPU melaksanakan bimbingan teknis lanjutan kepada teman-teman PPK di 19 kecamatan. Nah, inti dari bimbingan teknis lanjutan kita pada hari ini adalah terkait dengan teknis. Jadi kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah melaksanakan bimbingan teknis yang pertama, ini soal yang materi-materi umum. Nah, sekarang hari ini kita sampaikan yang teknis. Nah, teknis ini menyangkut soal bagaimana dia mengenali bagaimana tupoksinya KPPS itu, kemudian mengenali potensi-potensi masalah yang terjadi ketika nanti saat pemungutan suara maupun penghitungan. Dan yang ketiga adalah teknis bagaimana cara mengisi formulir C yang betul, yang benar dan akurat. Karena ini tidak boleh salah pengisian formulir C ini. Jadi intinya hari ini yang kita sampaikan dan kita uji kemampuan kepada PPK adalah itu. Komisioner KPU Koordinator Divisi Logistik, Keuangan dan Umum Victor Febri Handoko masih menyampaikan materi kepada para peserta BIMTEK. Adapun materi yang disampaikan masih berkaitan dengan apa saja yang diperlukan di TPS nanti, seperti tinta, alat coblos, formulir C, dan beberapa keperluan lainnya. Itu sampul. Kemudian berikutnya adalah formulir. Formulirnya juga sudah booklet seperti ini. Di depan sampulnya juga sudah kita kasih panduan. Model C dan C1 8 set, peruntukannya untuk siapa saja. Kemudian model C2 itu ada 4 lembar, peruntukannya untuk siapa saja. Model C3 10 lembar, ya. C3 pendamping, kalau tidak ada pendamping ya berarti tidak terpakai. Kemudian C4 2 lembar untuk KPPS dan untuk PPS, dan C5 1 lembar tanda terima yang ditandatangani saksi dan pengawas formulir. Kemudian ada tinta. Tinta ada 2 tinta. Nanti satu kecamatan kebutuhannya berapa itu langsung kita kirimkan per kecamatan. Maka kawan-kawan akan menyeting lagi ke tingkat TPS. Tiap TPS ada 2 tinta, 2 botol. Nah, nanti sebelum dimasukkan ke kotak, kita sediakan tas kresek kecil. Tinta masuk kresek kecil sehingga tidak membahayakan kalau tumpah. Ada kita sediakan. Yang segel ini nanti kita berikan 19 segel per TPS. Peruntukannya ada di checklist logistik ya. Itu di sebelah kanan bisa dibaca peruntukannya. Kemudian template tunanetra dan C1 plano. C1 sama seperti plano pemilihan sebelumnya. Itu ada sampai 15 kolom. Ya, satu kolomnya itu berisi 5 tali. Jadi pengisiannya tali, kolom tali. Tak hanya materi tentang alat-alat keperluan TPS, para peserta BIMTEK juga berkesempatan menyimak materi tentang logistik untuk rekapitulasi penghitungan suara. Oke, itu kemudian logistik di PPK untuk rekapitulasi penghitungan suara. Next, Mas. Nah, ada 8 kotak suara di rekap PPK, itu 3 kategori. Yang atas itu saya kasih logo Pilgub, yang bawah itu pilihan bupati, yang 4 saya kasih logo dua-duanya. Jadi kategori 1 itu disendirikan untuk pilihan gubernur dan pilihan bupati. Isinya apa? Isinya yang kategori 1 itu adalah formulir-formulir rekap di tingkat PPK seperti DA, DAA, DA plano, DAA plano, kemudian DA7, ya, DA2 itu ada di kategori 1.
baik bagiannya gubernur, kotak gubernur sendiri, bagiannya bupati, kotak bupati sendiri. Nah, kemudian kategori kedua itu adalah formulir-formulir di tingkat TPS seperti C, C1, C1 plano. Nah, ini kalau TPS-nya banyak, mungkin tidak cukup satu kotak suara. Kalau tidak cukup satu kotak suara, nanti bisa memakai kotak suara kategori 3. Karena kategori 3 itu ada 2 kotak dan isinya adalah seluruh DPT dan daftar hadir di TPS. Nanti ada stikernya sendiri-sendiri. Seandainya memakai kotak kategori 3, itu nanti kita untuk stikernya gini, 1, 2, terus yang 3 itu ada 3A dan 3B kan gitu. Nah, kalau memakai kotak kategori 3 itu nanti sama spidol dicoret aja diganti 2B gitu. Ya, kalau tidak cukup. Saya pikir hanya Kedung Baru kayaknya yang kemungkinan tidak cukup. Kalau lainnya kayaknya satu kotak suara cukup. Nah, sedang nanti untuk kategori 3 seandainya 2 kotak cukup atau 3 kotak cukup, ya yang digunakan itu. Yang tidak digunakan tidak perlu disegel, biarin saja karena memang kosong isinya. Seperti itu. Ini kelengkapan rekap, ada 4 sampul, 5 dengan anak kunci. Itu adalah sampul DA, sampul DAA, sampul daftar pemilih dan daftar hadir, dan sampul seluruh anak kunci di TPS di kecamatan kawan-kawan. Usai menyimak beberapa materi, selanjutnya peserta BIMTEK diberi kesempatan untuk mengikuti sesi tanya-jawab yang akan ditanggapi langsung oleh narasumber maupun Ketua KPU. Saya mau tanya ini, Mas. Kemarin cerita-cerita masa lalu ya, cerita-cerita masa lalu tentang logistik yang diturunkan di PPK. Kalau kemarin kita belajar dari PPK Ngantru yang lama, itu ada banyak yang logistik di TPS itu yang kurang. Nah, kurang itu nanti diambil dari yang 2,5% itu, atau misalnya kan berita acaranya nanti kita akan disuruh tanda tangan full lengkap gitu. Itu nanti teknisnya bagaimana itu? Jadi ini nanti kan karena dihitung di PPK. Itu kemarin sudah dihitung di KPU, ya, dipaketin, ya, nanti di tingkat PPK dihitung ulang. Kalau memang terjadi kekurangan, ya, kekurangan apa salah ngitungi, ya, terakhir walaupun sudah kita berlapis menghitungnya, tetap terjadi kekurangan, dibuatkan berita acara sesuai dengan yang diterima. Jadi sesuai yang diterima, jadi itu saja. Jadi nanti kalau itu segera terjadi, kalau memang melebihi kekurangannya itu dari jumlah DPT, segera dilaporkan. Berita acaranya tetap, tapi harus segera dilaporkan. Dilaporkan dari KPPS ke PPS, ke PPK, kemudian dilaporkan ke KPU. Itu peruntukannya untuk 1 kotak atau 2 kotak. Kalau itu untuk 1 kotak, benar berarti tiap segel untuk sampul itu ada 2. Tapi kalau 19 itu untuk 2 kotak, berarti kurang. Mohon dijelaskan. Terima kasih. C6 yang tidak terdistribusi disampaikan ke PPS. Iki kok masih dilebok ini sampul apa enggak ning kotak kuwi? Nah, itu. Ya. Mungkin karena ngeko ke sana jadi nggak begitu jelas. Jadi itu sampul di tingkat PPS Pak Ketua. Jadi model C
sampul model D itu isinya untuk D1, D2 dan C6 yang tidak terdistribusi. H-1, C6 yang tidak terdistribusi sama KPPS dikembalikan ke PPS. Nah, hari hanya setelah pemungutan itu KPPS membawa kotak ya, kotak ke PPS untuk diteruskan ke PPK. Nah, di situ C6 yang tidak terdistribusi beserta rekamnya sama PPS dimasukkan ke sampul model D dan dikirim ke PPK. Gitu Bang. Berarti itu di luar kotak ya? Ya, di luar kotak. Tadi di luar kotak. Iya, di luar kotak. Karena tidak boleh buka kotak PPS ya. Tidak ada kotaknya, ya di luar kotak. Ya, jadi hari ini kita adakan BIMTEK tentang pemungutan dan penghitungan sekaligus tentang logistik ya, distribusi dan setting logistik atau kebutuhan logistik di tingkat PPK. Karena banyak hal baru ya, seperti daftar hadir, kemudian jenis-jenis penamaan yang berbeda dibanding pemilihan yang dulu sebelum ini 2013 itu, dan juga ditambah banyak kawan-kawan PPK yang baru kali ini menjadi panitia di tingkat ad hoc, maka kita pikir sangat perlu untuk disampaikan BIMTEK kali ini.